Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fi hadhil fursah as-sa'idah wa jamilah ana Hilya Hasanabilah min firqah ar-rabi'ah sa'atakallam ma'akum jami'an an dirasah ilmi ilal hadis ya. Al-bahasnya itu di dalamnya nanti ada ilah, terus ada ta'rifnya, aksamnya, terus ada hadis mu'al wa ilmi lalal hadis ya, ta'rifnya, farak bainahuma, terus ada asbabul ilah fil hadis, kaifiyah al-kashfihi, gimana cara menyingkapnya, ada misalnya, ada asyarul musannafat. Hayya nata'alam mubasyaratan at-ta'rif bil ilah itu lughah al-alalu asyur ba'atsaniyah, minum yang kedua kalinya, alu syai'an sakoha asaki asaniyah. Terus ada ta'alilu bil amr tasyaghula, jadi sibuk ya. Al-ilah al-marad penyakit. Fal illatu taduru ma'aniha fil lugha ala arba'ati asya. Jadi yang pertama itu apa? Ma yahulu bil mahal fayataghayyaru bihi min halin ila halin. Jadi yang mana? Jadi suatu sebab yang membuat keadaan sesuatu tersebut berubah gitu ya. Terus ada yang dimana yang yashghulu sahibuhu, yang mana menyibukkan. Terus ada as-saqiyah as-tsaniyah asyurbah ba'da syurbi sebaan. Jadi perumpamaannya itu kayak melihat kedua kalinya gitu. Terus ada as-sabab. Nah, istilahnya apa? Sababun ghamid khafin yaqdahu fi sihhatil hadis ma'an al-zahir salamah minha. Jadi sebab yang mana yang rancu, yang enggak jelas ya. Terus dia itu samar juga, yang mana dapat menurunkan kekredibilitasan suatu hadis ya, menjelekkanlah, mencemarkan kan bisa. Sabab inda usuliyin itu huwa ma yalzamu min wujudhi wujud wa min adam lidzatihi. Jadi emang yang menuntut sesuatu yang ada itu, jadi sesuatu yang ada maka dituntut dengan adanya sesuatu dengan sesuatu tersebut. Nah, seperti itu. Dan enggak adanya sesuatu dengan enggak adanya sesuatu tersebut. Nah, yang ghamid itu maknanya itu apa? Ghairu wadih, enggak jelas. Khafi mustatir ghairu zahir, enggak jelas juga. Yaqduhu fi sihhatil hadis al-qadhu al-aibu wa tankis. Aib kekurangan ya, juga bisa. Terus ma'ana al-zahir salamah minhu. Nah, zahirnya itu selamat, tapi setelah ditinjau kembali emang tidak selamat kayak gitu ya. Nah, terus ada beberapa pengertian di Dr. Haji Masyruhin Muslim juga dalam bukunya Studi Ilal Hadis itu emang mengartikan sesuatu yang menempati suatu tempat lalu menjadi berubah keadaan tempat itu sebab adanya ilat gitu. Nah, marad itu kan ilat ya, karena kalau misalkan adanya penyakit kan maka yang tadinya kuat jadi lemah gitu. Ilat juga ada yang bermakna kejadian, ada yang bermakna sebab. Nah, terus ada kata Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqais al-Lughah itu ada 3 ilat itu. Apa yang pertama? Tikror, yang kedua aik, yang ketiga dha'fu asy-syai'. Sama-sama. Jadi aik di sini maksudnya masyghul, sibuk dengan meninjau kembali. Terus sedangkan ilah menurut istilah adalah sebab yang samar yang dapat menurunkan kredibilitasan suatu hadis ya, kesahihan hadis. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Al-ilat inda muhaddisin itu dia sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadis. Mafhum ya, seperti yang tadi disebutkan. Nah, hiya sababun ghamidun khafiyun yaqadahu fi sihhatil hadis ma'ana al-zahir salamah minha. Nah, zahirnya tuh selamat kan. Ini secara khas. Nah, secara am itu apa? Kullu sababin yaqadahu fi sihhatil hadis sawan kana ghamidan aw zahiran. Baik itu secara enggak jelas maupun secara jelas ya. Jadi semua sebab gitu. Atau yang qadi atau ghairu qadi. Terus wa min hadza at-ta'rif dhahara lana syaratan al-ilah indal muhaddisin. Nah, ada syarat nih al-ilah indal muhaddisin, ada 2, antakuna ghamidah khafiyah. Maka dia itu harus enggak jelas ya, samar gitu. Terus habis itu yang kedua antakuna qadihah. Nah, al-qadhu ini di mana? Fi sihhatil hadis. Qadhu itu jelek, apa maksudnya? Ya, sesuatu yang dapat menjelekkan lah, menurunkan kekredibilitasan suatu hadis. Al-ilat min haitsu mawdi'iha tanqasimu ila salasati aqsam. Ketiga, di matan, di sanad dan juga di keduanya. Yang selanjutnya al-ilat min haitsu ta'siriha itu tanqasimu ila isnain.
Yang pertama qadhi sama ghairu qadhi. Nah, kalau qadhi itu yudhaif al hadis, melemahkan hadisnya. Ghairu qadhi berarti enggak melemahkan ya, sebaliknya. Selanjutnya sama al-Hafidz Ibnu Hajar al-ilah ke 6 perkara. Yang pertama, illatu fil isnad la taqdu fihi wala fil matan. Yang mana di dalam isnad tidak menjelaskan isnadnya dan juga di matanya. Misal yang hadis mudallis bil an. Terus ada illah fil isnad taqduhu fihi dunal matan. Illah di dalam isnad yang mana menjelekkan di isnadnya tapi enggak di matannya. Misalnya idal rawin siko bisiko, penggantian yang rawin siko dengan siko. Yang selanjutnya ada illah fil isnad taqduhu fihi wa fil matan, yang mana kedua-duanya itu menjelekkannya dalam isnad juga dan matan juga. Misal idal rawin dhaif bi rawin siko ya. Terus ada kesalahpahaman di situ. Nah, illatu fil matan la taqduhu fihi wala fil isnad, yang mana di matan tapi tidak menjelekkan di dalam matanya dan juga enggak di isnadnya. Mau fi ikhtilaf al-alfaz fi sahihaini. Nah, yang ada di sahihaini jadi ada ikhtilaf al-lafaz di situ. Terus ada illatu fil matan taqduhu fihi dunal isnad, yang mana di matan terus dia menjelekkan di matanya tapi enggak di isnadnya. Misalnya hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus ada illatul matan taqduhu fihi wa fil isnad, yang mana kedua-duanya juga itu sama. Apa ya namanya? Ma yarwihi rawin bima dhannihi wa yakunu khata'an. Emang diriwayatkan menurut dhannya ya. Jadi maka itu ada kesalahan di situ. Nah, al-illatu kata qad qasama Abu Abdullah Al-Hakim fi kitabih Ma'rifah Ulumul Hadis itu kepada 10 ya. Itu bisa dilihat kita di bawahnya itu ada kayak semacam terjemahannya juga. Tapi ini dalam buku lain, tapi ini konteksnya sama. Jadi ayyakuna as-sanad dhahiru sihah wa fihi man la ya'rif bi sama' mimman ra'a anhu. Jadi sanad dhahirnya sihah, tapi ketika dilihat lagi ternyata ada yang rawi yang enggak mendengar dari syekhnya. Yang kedua, ayyakuna al-hadis mursalan min wajhi rawahu as-thiqa al-hifdz wa yastana min wajhi dhahiruhu as-sihah. Jadi hadisnya itu mursal tapi diriwayatkan dari orang yang thiqah. Suma asalis ayakuna al hadis mahfudun an sahabi wa yarwi an ghairihi li ikhtilafi biladihi. Jadi emang dari sahabi, nah tapi dia ada perbedaan tempat kayak gitu. Misalkan dari Madaniyah orang-orang di Madinah meriwayatkan dari orang-orang Kufah. Arabi ayakuna mahfudan an sahabi fa yarwi an tabi yaqu al-wahm bitasrih bima yaqudu sihhatu bal wala yakunu ma'rufan min jihatihi. Jadi emang dari sahabi, tapi ketika dia meriwayatkannya dari tabi'in kayak gitu. Maka di situ ada kesalahpahaman. Tapi kesalahpahamannya itu jadi masyhurnya dari tabi'in, bukan dari sahabat. Terus ayyakuna rawa bil ananah wa saqata minhu rajulun dalla ala tariq ukhra mahfudan. Jadi dari ananah ya, terus di situ ada saktun, jadi ada gugur perawinya. Terus ada ayyakali ta'ala rajulun bi isna wa ghairihi wa yakun al mahfud anhu. Jadi perawinya beda. Asabi al-ikhtilaf ala rajulin fi tasmiyah syaikhihi au tajhilihi. Jadi perbedaan penamaan syekhnya ya, terus atau memajhulkannya. Asamin ayyakun arawi an syaikhin adrakhu wa sami'a minhu lakinnahu lam yasma' minhu ahadits muayyanah fa idza rawaha anhu bila wasithah fa'alatha annahu lam yasma'ha minhu. Jadi rawinya itu mendengar dari syekhnya, tapi ketika meriwayatkan hadis, dia tidak mendengar hadis tersebut, seperti tadlis kayak gitu. Atasi antakun atau tariq ma'rufah yarwi ahadis rijalihi hadisan min ghairi tilka tariq fa yakun min tilka tariq binaan ala ajadah fil waham. Jadi dari sanad yang masyhur tapi ketika meriwayatkan dari jalur yang lain. Ayyarwi al hadis marfu'an. Jadi yang di sisi lain meriwayatkan dari yang marfu, diriwayatkan dari sisi marfu, di sisi lain juga mauquf. Jadi beda ya gitu, marfu mauquf ketika meriwayatkan. Nah, di situ ada penjelasannya lebih ini ya, untuk memahami ya guys, barangkali kurang jelas. Selanjutnya ada al hadis al mu'al huwa khabarun dhahiru as-salama utwi'a fihi ba'da at-taftish ala qadih. Jadi emang ketika tafsir, ketika penilaian kembali, ketika peninjauan kembali itu ada ilatnya ya di situ. Wa anta abira ba'dul hadis anahu bil ma'lul sahih tusaid al-lugha la kama intaqadahu Ibnu Shalah wa min ba'dahu bal inna ta'birahu wa bil mu'allal fi tasamuh.
Jadi di sini tuh terus tapi Ibnu Shalah ini mengkritiknya. Tapi di sini juga Ibnu Shalah ngomong itu dengan maknanya ma'lul. Coba ya sini, ayyuhuma aula isti'mal ma'lul au mu'allal. Kata Ibnu Shalah itu isti'mal badul muhaddisin ka Ibnu Shalah itu pakai ma'lul ya. Tapi ada juga bilang mu'allal. Nah, itu wahwa ini lughahnya itu kita bisa lihat ya di kitab Taisir fi Mustalahil Hadis ya. Mu'allal, mu'al sama ma'lul. Nah, terus di sini ada sama juga. Nah, menurut Imam Hakim ilmu ilat tuh gimana sih gitu kan. Ilmu ini tuh kita dapat mengetahui kesahihan hadis itu. Jadi hadis yang enggak sahih, hadis yang cacat itu bisa diketahui gitu. Ada ilmu salah juga, yaitu hadis yang terdapat cacat yang menurunkan kekredibilitasan kesahihan hadis. Padahal dari segi lahir itu ya selamat gitu kan ya. Terus adapun pengertian hadis mu'allal itu apa? Sebab yang samar yang dapat menurunkan kekredibilitasan. Memang semuanya itu menurunkan ketingkatan yang tadinya sahih, ternyata ketika ditafsir kembali itu bisa menurunkan yang tadinya kuat bisa jadi lemah seperti itu ya. Ilmu ilal itu apa? Yang gimana bisa kita tuh mengetahui sebab-sebab apa ya ilat ini gitu, munculnya prasangka. Ilmu ini lebih luas cakupannya dari hadis mu'allal. Nah, lebih luas cakupannya itu dijelaskan di sini di slide berikutnya. Itu jelaskan bahwa kalau misalkan ilmu ilalul hadis itu ya emang ilmu bil qawaid allati tudraku bihal asbab al-ghamida aw dhahira aw qadiha wa ghairu qadiha. Jadi baik itu dhahir ataupun gal dhahir, qadi atau gal qadi. Jadi dengan ilmu itu kita bisa mengetahui ya. Terus ilaqahnya itu sama hadis mu'al itu apa? Kalau misalkan hadis mu'al itu masuk ke dalam ilmu ilal, tapi enggak sebaliknya. Gitu. Mafhum ya di sini. Karena itu adalah faradun juz'iyun. Terus wa amma al-alaqah bainahu wa baina ilmu jarah wa ta'dil itu fa inna al-bahats fi ilmu jarah wa ta'dil aisar. Itu lebih gampang daripada ilmu ilalul hadis. Karena apa? Karena itu ya tamayyazu bi diqqatil bahas wa kifi. Jadi emang benar-benar detail ya. Terus kita lanjut selanjutnya. Kalau jarah wa ta'dil itu cuman kayak ini soduk. Nah, kalau misalkan ilmu ilalul hadis tuh sampai melihat apakah dia satu zaman, satu syekh, apakah dia itu satu tempat dan lain sebagainya. Nah, sekarang asbabul illah itu ada akhta wa zalal, kesalahan, anisan, kelupaan ya, lupa, atau kewal ihtiroz itu kewaspadaan ya. Akhdu al hadis halul mudzakarah, ngambil hadis ketika mudzakarah kaslu arrawi. Ini malas ya. At-tashhif, ada perubahan di sini, intiqalul basar, at-tafarrud, terus ada at-tadlis, pemasuhan, sulukul jadah. Nah, sulukul jadah di sini maksudnya itu jadi masyhurnya itu sahih. Kalau di dalam kitab ini ada masyhurnya itu sahih, tapi ketika dilihat kembali ternyata dia meriwayatkan dari sanad lain tapi ada kekurangan gitu. At-talqin, talqin itu dengan mendikte. Jadi syekhnya mendikte. Otomatis kalau dikte ada kesalahan ya. Al-idkhalu ala syuyukh. Jadi mungkin ada yang dimasukin dari syekhnya gitu. Ikhtisarul hadis, peringkasannya hadis, wariwayah bil makna, riwayatnya bil makna. Jam'ul hadis syuyukh bi siyaqi wahid, dengan siyaq wahid, man hadatsa an dhaifin fashtabahu bi thiqatin. Yang dengan dari dhaif malah jadi siqah gitu. Niropai. Terus dengan cara apa kita mengetahui ilat? Tafarrud arrawi sama mukhalafahu dengan sanad yang lainnya. Terus ada huwa at-thariq ila ma'rifatil mu'allal. At-thariq ila ma'rifati huwa jam'u turuq al-hadis wa nadhuru fi ikhtilafi ruwatihi. Jadi dengan menjama dan mengetahui perbedaan periwayatan dalamnya gitu. Di sini juga ada sebab-sebab ilat itu apa. Ini semuanya yang bahasa Indonesia ini itu dari kitab yang tadi, studi ilal hadis ya. Cara mencikapinya itu gimana, kita mengetahui tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Terus ada lanjut kepada ahamiyatul hadzal fan. Itu ada apa? Nah, ini nih yang paling ini. Karena apa? Karena ajalu anwa'ul hadis. Karena ini yang paling besar, paling penting ya, paling urgent ya, guys. Terus ada ma'rifah ilalul hadis dalam kata tadi itu min ajali ulumul hadis wa adatiha. Emang karena yang bisa mengetahui itu hanya
juhabizah itu kritikus di dalam ilmu ulumul hadis. Apa yang mengetahui itu hanya yang al-fahm as-sakib, yang pemahamannya itu yang tajam. Terus ada emang karena isyarotul muhadis bil hadis as-sahih, emang disyaratkan ya muhadis hadis yang sahih itu. Terus habis itu ada ininya, di situ ada inna dirosah ilmu ilal hadis itu hakikatul amr, ada inna ilma ilal hadis itu yadharu mada anu al muhaddisin fi manhajihim. Jadi emang ketika ini kan mempelajari ilmu hadis, emang orang-orang yang emang mendalami ya. Inna dirasa ilma lil hadis yahtudu dhuhni al muhaddis inna dikul mabathil fihi illa liman utiya fi masakid. Yang hanya pemahaman yang tajam aja yang bisa mengetahuinya ya. Terus abis itu ada asyarul musannafat, itu ada kitabul ilalul hadis, itu punya Ibnu Madini. Terus ada punya Ibnu Abi Hatim, ini ada di kitab Taisir Qawaid al-Mutba'ah li Kashfi al hadis, itu jam'u ya, jam'u turuk ya. Terus habis itu ada ma'arifah madar bayan wujuh ikhtilaf, perbedaannya, dirasa isnadnya, an-nasur fi wajhi ikhtilafnya, kaifiyatul kashfi an ilah, kan ketika kita menjamak semua turuknya, torik sanadnya maksudnya ya, udah menjamak terus kita kan tahu sirkulasi sanad tersebut kan. Nah setelah itu kita mengetahui lah Zilnya, karena ini di contohnya di slide itu ada misal itu Ishaq bin Hazim itu enggak yazkur Imam Zuhri, enggak disebutkan. Terus ada Sufyan itu enggak menyebutkan Ibnu Ammar. Nah for your information, karena ilmu ilal itu merupakan ilmu inti ya ulumul hadis. Karena gimana sih, kenapa gitu, kalau misalkan nggak dikuasai akan bercampur aduk antara hadis yang sahih dan yang lemah, karena kan dohirnya salamah, ketika dilihat kembali ada ilat seperti itu. Dan generasi pertamanya itu Syu'bah bin al-Hajjaj, kemudian muridnya ada Yahya bin Sa'id al-Qattan, itu ada Mariji dan musannafat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.